Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam program katekisasi online bersama saya Pastor Gary Tengker. Dan kembali saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Salam Pak Pendeta, apakah Adam termasuk manusia purba? Terima kasih. ini pertanyaan yang cukup menarik saudara, karena memang selama kita belajar di sekolah, kita diajarkan bahwa umur bumi itu sudah jutaan tahun. Maka muncul pertanyaan berikutnya, apakah Adam termasuk manusia purba? Karena kalau kita pelajari bahwa banyak manusia purba fosil-fosil itu umurnya jutaan tahun. Saudara, kita harus tahu bahwa orang-orang yang percaya bahwa manusia Tuhan ciptakan, orang-orang ini disebut dengan kaum kreasionis, termasuk saya. Lalu ada orang-orang evolusionis yang percaya bahwa manusia itu adalah hasil evolusi dari kera. Nah, teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin dalam bukunya Species of the Origin, saudara harus tahu bahwa sebetulnya Charles Darwin itu adalah orang yang pernah berkuliah jurusan teologi, dan dia menyimpulkan bahwa yang namanya evolusi itu ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama dalam evolusi adalah manusia itu awalnya memiliki bentuk yang sederhana, lalu berkembang secara kontinu, secara berkesinambungan menuju kepada tahapan yang lebih sempurna. Dan untuk menuju ke dalam tahapan yang lebih sempurna membutuhkan waktu jutaan tahun. Sedangkan kita, orang-orang kreasionis, orang-orang yang percaya bahwa manusia adalah Tuhan yang ciptakan, kita percaya sebaliknya. Kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan semuanya. Dan ketika Tuhan menciptakan semuanya, dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan segalanya itu baik. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi dan isinya tidak dalam jutaan tahun, tapi dalam waktu hanya 6 hari. Jadi dalam teori evolusi mereka percaya bahwa sebetulnya manusia dengan simpanse itu memiliki satu nenek moyang yang sama. Lalu kemudian ada satu titik di mana nenek moyang itu melahirkan orang-orang yang disebut dengan manusia purba. Dimulai dengan orang-orang Australopithecus 4,5 juta tahun yang lalu, kemudian Homo habilis, kemudian Homo erectus. Kalau saudara pernah dengar Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil, Jawa Timur. Kemudian habis Homo erectus berubah lagi, berevolusi lagi menjadi Neanderthal, kemudian berevolusi lagi menjadi Cro-Magnon, kemudian berevolusi lagi menjadi manusia modern seperti kita sekarang. Nah, dan uniknya saudara bahwa teori itu diperkuat oleh beberapa penemuan-penemuan fosil yang seakan-akan membenarkan bahwa teori evolusi itu adalah teori yang benar. Sehingga tidak kaget sekarang ini banyak sekali buku-buku sejarah, buku-buku ilmu pengetahuan yang menerapkan atau mengajarkan teori evolusi di sekolah-sekolah. Padahal teori evolusi punya banyak sekali kelemahan. Kelemahan pertama dalam teori evolusi adalah justru muncul dari pendiri teori evolusi itu sendiri, yaitu Charles Darwin. Ketika di masa terakhir hidupnya, dia sendiri menolak teori evolusi, dan itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah saudara tahu bahwa setiap perhitungan yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menghitung berapa usia fosil itu sampai sekarang masih absurd. Masih diragukan kebenarannya. Metode yang paling sering digunakan adalah metode yang disebut dengan karbon 14, C14, yang kemudian saudara menghasilkan perhitungan bahwa usia manusia, khususnya manusia purba, Pithecanthropus erectus dan lain-lain itu jutaan tahun. Padahal pernah diuji bahwa menggunakan metode yang lain, asparatic acid, umurnya 70.000 tahun. Kemudian menggunakan uranium timah, umurnya 9.000 tahun. Menggunakan metode penghitungan yang lain dengan metode 14C, umurnya 3.000 tahun, ada yang 4.000 tahun. Jadi artinya metode penghitungan untuk mengukur berapa usia daripada fosil-fosil yang ditemukan itu pun masih diragukan kebenarannya, masih absurd. Kelemahan yang ketiga, saudara, ada missing link antara simpanse, kera dengan manusia. Dan
missing link yang dimaksud adalah harusnya antara manusia dengan kera ada makhluk di tengah-tengah yang menjadi penghubung. Dan teori missing link ini sampai sekarang memang belum bisa dijawab oleh para kaum evolusionis. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, ternyata memang ada banyak sekali kesalahan dalam rekonstruksi. Di video saya yang lain saya bercerita tentang Brontosaurus. Ternyata Brontosaurus itu adalah salah satu contoh kesalahan rekonstruksi. Ternyata Brontosaurus itu tidak pernah ada. Dan kesalahan rekonstruksi yang sama juga dilakukan oleh para peneliti fosil-fosil manusia purba. Contoh paling sederhana, ketika Eugene Dubois menemukan Pithecanthropus erectus, tengkorak kepala dengan gigi, fosil itu ditemukan jaraknya 1 meter. Saudara bisa bayangkan antara tengkorak kepala dengan giginya itu jaraknya 1 meter. Bahkan tulang pahanya ditemukan itu setahun kemudian yang jaraknya 17 meter dari tengkoraknya. Sehingga mulai diragukan apakah penemuan Eugene Dubois Pithecanthropus erectus itu benar-benar berasal dari satu individu yang sama. Ada kemungkinan kepalanya milik orang lain, tulang pahanya milik orang lain, giginya milik orang lain. Dan hampir tidak ada penemuan fosil manusia purba yang lengkap. Adapun fosil manusia purba yang cukup lengkap ditemukan yaitu fosil Cro-Magnon dan Neanderthal yang kita sering sebut dengan manusia gua, di mana strukturnya, tulang-tulangnya itu memang mirip dengan manusia modern. Jadi dari penemuan fosil pun sebetulnya tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa manusia itu berasal dari kera. Kesimpulannya, apakah Adam masuk dalam golongan manusia purba? Saudara, kita harus perjelas definisi daripada manusia purba. Kalau ditanyakan apakah Adam masuk dalam golongan manusia pertama, jawabannya iya. Tapi apakah Adam termasuk dalam golongan Pithecanthropus erectus, manusia yang bentuknya katanya seperti monyet? Jawabannya tidak. Karena sebetulnya fosil-fosil daripada Homo habilis, Homo erectus itu pun belum bisa dipastikan kebenarannya, belum tentu berasal dari satu individu yang sama. Jangan-jangan pahanya milik orang lain, tengkoraknya milik orang lain. Yang kedua, apakah umur bumi betul jutaan tahun? Dengan menggunakan banyak sekali metode penghitungan usia fosil, maka pun belum bisa ditentukan secara pasti berapa usia yang tepat. Karena ada juga metode yang disebut dengan C14 menyatakan bahwa umur manusia itu 3000 tahun sampai 4000 tahun. Saya tidak bilang bahwa metode C14 itu yang terbaik karena masih banyak juga kelemahan dan cacatnya. Artinya, saudara, dengan ada banyak metode penghitungan usia bumi, kita tidak bisa juga berkata bahwa umur bumi yang jutaan tahun itu adalah kebenaran yang mutlak. Bahkan kalau menurut budaya Yahudi, budaya Israel, umur bumi ini hanya sekitar 7.000 sampai dengan 10.000 tahun. Memang yang jadi kendala selama ini adalah justru teori-teori evolusi inilah yang seringkali dipakai dalam pelajaran buku-buku sekolah. Tapi sebetulnya para kreasionis, yaitu orang-orang yang percaya bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, juga sebetulnya memiliki banyak penelitian yang jarang sekali dipublikasikan. Saudara boleh lihat situs-situs seperti ini. Jadi itu jawaban dari saya. Tuhan Yesus memberkati.